Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang retak ya? Dinding kita retak saking semangat siswa-siswi kita ini. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka shawtan khafifan hasanan qawiyyan ka shawti nabiyina Daud alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Kepala Kampung, Bapak-bapak, Ibu-ibu, wali siswa, dan tak lupa pula yang kami banggakan, seluruh anak-anak kami ini yang ganteng-ganteng. Boleh tepuk tangan dulu ya. Yang ganteng-ganteng, alhamdulillah, tapi bukan gaya banteng. Gaya banteng berbahaya. Dan tidak lupa pula kepada siswi-siswi kita yang pada hari ini cantik-cantik, alhamdulillah, tapi bukan gaya itik. Tahu kamu gaya itik? Kalau itik itu ilmunya adalah, coba perhatikan, nanti tidak dapat ilmu itik. Itik itu ilmunya adalah apabila sekok kayi, seluruhnya ikut kayi. Ya, ya kan? Satu ekor itik itu berenang, maka yang lain tetap ikut ke air. Nah, tepuk tangan dulu. Yang laki-laki mandi semua kan? Ya. Karena menjaga kebersihan itu sangatlah penting. Ini yang putri mandi semua kan? Ya. Mandi kan? Ya. Alhamdulillah. Nah, di dalam tubuh yang bersih itu terdapat jiwa yang sehat. Dan di dalam jiwa yang sehat itu terdapat pemikiran yang hebat. Kalau kusut saja tuh tidak mandi. Ya. Nah, yang ini pagi tadi gosok gigi tidak? Yang laki-laki pagi tadi gosok gigi tidak? Gosok. Alhamdulillah. Seluruh siswa-siswi SD nomor
yang Bapak banggakan. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kami sertakan seluruh apa yang kami kerjakan dengan memuji nama Allah. Sesudah makan baca alhamdulillah. Sesudah minum baca alhamdulillah. Sebelum makan baca bismillah. Setelah makan baca alhamdulillah. Nah, jadi kita banyak-banyak bersyukur dengan menyebut nama Allah. Nah, alhamdulillah ya Allah. Mak saya hari ini pergi menulang, tahu menulang? Tahu. Pergi ngegai. Dapat nih selesai ini. Alhamdulillah. Jadi setiap dalam keadaan posisi apapun kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya tidak usah main, bos. Ya, nanti lubang hidung kasih azab. Tangan Bapak saja yang main. Kamu tidak usah pakai tangan, suara saja ya. Sepakat ya. Kakek ada gigi ganti yang ompong. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya tidak usah main. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kelas 1 mana kelas 1? Ayo yang kelas 2, 3, 4, 5, 6 diam. Yang kelas 1 saja ya. Jika kamu, mana suara kelas 1 tadi? Turun tangannya. Ikuti yang kelas 1 ya. Jika kamu. Nah, bagus. Yang kelas 2 lagi. Bersyukur. Kelas 3 lagi. Atas nikmatku. Kata Allah. Kelas 4 lagi. Niscaya akan kutambah. Kelas 5 lagi. Dan jika kamu kufur atau ingkar atas nikmatku. Kelas 5 lagi. Kelas 6 lagi. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, dengar ya. Tangkap suara. Jikalau kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka nikmat itu akan Allah tambahkan. Tetapi kalau kamu kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Tadi Bapak sampai di pintu ya. Ada dengar pengumuman. Pengumuman apa coba? Tadi Bapak kepala sekolah ngomong apa? Hah? Besok libur. Paham dia. Besok libur. Libur. Tidak sekolah. Sebabnya kabut asap dah. Jadi dengar ini lelok kata Bapak. Jadi setiap saat kamu bermohonkan kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah hujan. Turunkanlah hujan.
mudah-mudahan nanti turun hujan, nanti malam, besok pagi kita tidak jadi libur. Mau turun hujan besok pagi kita tidak jadi libur, mau kan? Ayo tepuk tangan dulu. Wanzil ma'u minas sama'i matararan. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, turunkanlah hujan di tempat kami secepat mungkin. Amin ya Rabbal. Pak, kami tadilah berharap-harap tak ada turun hujan, besok libur. Kata orang yang pemalas. Si Bapak yakin ya anak-anak Bapak ini tidak ada yang malas. Seperti contohnya tadi Bapak berdoa, ya Allah turunkanlah hujan besok pagi ya Allah. Amin. Jadi kan berarti dia ada semangat untuk sekolah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Bapak banyak tengok yang baca sholawat. Rohatil akyam wa barikum yaku wilayah Ahmadin. Ada yang pegang tangan kaki takut mungkin. Nggak sama main pegang dengan Abdullah nama ayahnya. Itu kenapa takut ya? Ya, tadi Bapak tengok juga itu Bapak rekam semua. Ya, itu Bapak rekam semua. Insya Allah nanti Bapak bikin apa namanya itu konten YouTube-nya prestasi siswa-siswi SD nomor 201/2 Desa Baru Telentam. Ah, tepuk tangan dulu. Jadi 2 hari lagi, tengok di YouTube ada kamu. Ketik saja di situ ya. Prestasi siswa-siswi SD nomor 201/2 Desa Baru Telentam. Pokoknya ketik itu, insya Allah keluar kamu dalam itu nanti ya. Mulai dari baca surah Watini wazzaituni waturi sinin wa hadzal baladil amin. Kata Bapak, ini anak kenapa tidak mau lurus saja berdiri, harus begini. Alhamdulillah. Tapi jujur ini, Bapak bangga dengan kamu ya. Bapak bangga dengan kamu. Tidak semua orang berani tampil di depan ini. Ya, tidak semua orang. Inilah nantinya yang akan menjadi Datuk Rio. Amin. Inilah nantinya yang jadi polisi. Amin. Inilah nantinya yang jadi tentara. Amin. Inilah nantinya yang jadi Pol PP. Amin. Inilah yang nantinya jadi pemadam kebakaran. Amin. Inilah nantinya jadi security. Amin. Security bank. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, diberikan kelapangan dada kita dalam menerima pelajaran dari Bapak Ibu Majelis Guru. Kita membahas hari ini adalah Maulid Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad. Tadi kan lah dibaca tadi itu.
Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Memang pintar-pintar niat lah di sini kan. Saya salut sama ibu agamanya. Siapa nama ibu agama kamu nak? Ya, nanti belajar lagi sama ibunya. Ini sudah pintar ya. Yang perempuan lagi tadi, yang laki-laki semangat betul. Yang perempuan siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siti Aminah. Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Angkat suara. Berarti kita sudah hafal dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti orang dapat pertolongan, orang dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad, kita tidak dapat syafaat. Tahu syafaat? Tahu. Tengok di nek yang samping rumah kita tuh. Syafaat itu adalah pertolongan Nabi Muhammad. Pak, ngapa kami nak ditolong-tolong sama Nabi Muhammad? Nah, ini dengarkan. Besok, kalau sekarang ini matahari itu berapa milimeter tuh jauh ya, itu kan berapa kilo, berapa ini kan jauh ya, jauh jarak dari kepala kita ya, jauh dari kepala kita. Terasa panas apa tidak? Ya. Panas, tambah lagi sebelum kabut tadi panas bukan main. Ya, panas, dan panas tersebut menyengat di atas kepala kita. Besok di hari kiamat, yaumala yanfa'u, di hari itu tidak berguna lagi malun, harta. Tahu harta? Tahu. Mobil harta. Uang harta. Rumah harta. Honda harta. Ya. Bakwan harta. Ya, pokoknya harta ya. Besok di hari kiamat tak berguna lagi harta. Tak berguna lagi seorang anak laki-laki. Anak tak mampu menolong dirinya sendiri. Bapak tak mampu lagi menolong seorang anak. Pada hari itu yang menolong adalah kalau banyak amal ibadah kita. Kalau banyak kita bersolawat kepada Nabi kita, maka Nabi kita pun memberikan pertolongan. Pak, kan banyak tuh Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 25 Nabi. 25 Nabi itu Pak, dari mana besok berkumpul segala-galanya? Tak ada pembatasnya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, umatnya dikumpul seluruhnya. Dan pada waktu itu, dari mana Nabi itu tahu kalau wajah kita ini wajah Yanda, ini umat Nabi Muhammad, kan? Ya lah. Ini wajah Aditya. Aditya ini umat Nabi Muhammad. Nah, dari mana Nabi kita tahu? Ayo, dari mana Nabi kita tahu? Sementara kita besok dikumpulkan dalam satu tempat. Dari mana Nabi kita tahu? Dari Allah. Ayo perhatikan. Besok Nabi kita tahu umatnya tuh yang mana dari bekas air wudhu yang kamu ambil.
Dari bekas air wudhu yang kamu ambil. Telah bisa berwudhu apa belum? Yakin? Yakin? Kalau bisa coba baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu lah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita berwudu terus menerus sebelum tidur ambil wudu, sebelum sholat jelas ambil wudu, sebelum baca Quran ambil wudu. Tapi sebelum wudu harus beristinja dulu. Beristinja daripada kencing dan paham? Nabi Muhammad itu yang kita peringati hari kelahiran beliau. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau sangat tinggi akhlaknya sehingga disebut dalam sebuah hadis, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Yo, kita perhatikan apa hubungannya dengan istinja. Nabi Muhammad itu selalu bersuci daripada kencing dan berak. Dia selalu bersuci, bahkan dia adalah orang suci. Dan dia memerintahkan kepada kita untuk selalu mensucikan diri. Jadi kalau orang yang tidak beristinja, tidak pernah ngambil wudhu, tengok mukanya. Kalau muka orang yang tidak pernah ngambil wudhu itu kusut macam buah sawit. Ya. Kalau orang tu sering ngambil wudhu, mukanya akan bercahaya. Dan walaupun sudah kotor kena debu, cahayanya masih nampak. Paham tidak? Paham. Kalau orang yang tidak mengambil wudhu, kerut keningnya 15. Kalau orang yang ada wudhunya, dia akan selalu memancarkan cahaya. Oleh sebab itu sering-seringlah kita mengambil wudhu supaya nanti kita mudah dikenal oleh Nabi Muhammad di akhirat nantinya. Amin ya robbal alamin. Besok di akhirat yang telah saya sampaikan tadi, matahari itu cuma sejengkal dari atas kepala kita. Sejengkal ya, sejengkal dari atas kepala kita. Ini matahari bukan main jauh di atas kepala kita. Besok cuma sejengkal dari atas kepala kita, mendidih otak kita, berkeringat otak kita. Kepala ni berkeringat, baju ni basah, bahkan sampai batas lutut keringat, banjir dikarenakan keringat-keringat manusia. Mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, kenapa tak banyak keringat itu? Jadi karena keringat itu banjir, maka pada waktu itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang memberi pertolongan. Nah, pertama kita bermohon kepada Nabi Adam alaihi salam. Wahai Nabi kami, wahai Bapak kami, tolonglah kami ko, kami tak telok lagi hidup semacam iko. Mano paneh, mano utak menggigit. Kita datang kepada Nabi Adam. Apa
jawaban Nabi Adam, wahai umat kami dak mampu menolong kami pada hari ini karena dulu kami pernah melakukan kesalahan, yakni memakan buah khuldi waktu masih dalam surga. Nabi Adam tu dulu dengan ibu Hawa dalam surga. Kata Allah, jangan kamu menghampiri buah khuldi itu, sehingga digoda oleh setan dan iblis itu. Maka tamakanlah dek Nabi Adam, sehingga dia dicampakkan ke dunia ini. Maka kata Nabi Adam, saya tak bisa nolong kamu karena dulu saya pernah melakukan kesalahan. Datang pula kepada Nabi Idris. Nabi Idris pun tak bisa nolong kita. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tak bisa nolong kita. Datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim pun tak bisa nolong kita. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun tak bisa nolong kita. Sehingga kita beramai-ramailah datang kepada Nabi Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun bersujud memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami, tolonglah kasihani umat-umat kami ko. Maka kita pun terpisah anak-anak Bapak, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang alim, mana yang penjahat, mana yang rajin ke masjid, mana yang rajin maling kambing. Ya, mana yang rajin maling kambing nanti akan melentak lentum masuk ke dalam neraka. Mana yang rajin sholat, mana yang rajin ke masjid, mana yang rajin membantu kanti, mana yang rajin menolong kanti, maka akan diberikan pertolongan melalui syafaat pertolongan Nabi kita Muhammad. Kita besok perhatikan melewati titin sirotol mustaqim namanya. Titin apa? Sirotol mustaqim. Ada nengok titin sirotol mustaqim? Ada. Belum kita tengokkan. Macam mana titin sirotol mustaqim? Kamu tahu titin? Kamu tahu titin? Apa titin? Bukan titin yang biduan organ itu, bukan. Penyanyi berikutnya kami panggil biduan kita kami pada hari ini, titin sirotol mustaqim. Bukan itu. Titin sirotol mustaqim itu anak-anak Bapak, besarnya sebesar rambut kita ini dibelah 7. Coba kita pegang rambut kita sebatang. Nah, rambut itu yang sebatang tuh dibelah menjadi 7. Tajamnya titin sirotol mustaqim itu lebih tajam dari pedang. Nah, lebih tajam dari pedang. Itu nempuh titin sirotol mustaqim. Bagi yang rajin ke masjid, bagi yang rajin berbuat kebajikan, bagi yang rajin nolong kanti, bagi yang baik dengan kanti, bagi yang tidak melawan gurunya, tidak membantah cakap mak bapaknya, dia menempuh titin sirotol mustaqim macam kilat. Macam kilat menyambar. Baru nempuh titin sirotol mustaqim. Keprolnya. Kalau badannya tidak seimbang, kepalanya dulu tiba dalam surga. Terserah, yang penting sampai masuk surga. Nah, itu yang rajin, orang baik, rajin berwudu, punya akhlak. Bagi yang tidak rajin ke masjid, bagi yang rajin maling
kambing bagi yang rajin maling, jawi orang bagi yang rajin maling, ayam orang bagi yang rajin maling merondol sawit bagi yang rajin maling kudun kanti. Baru nak melangkah baru nak melangkah masuk ke dalam tu, nempuh titin sirotol mustaqim tu, langsung oleng-oleng balentak lentum masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Api neraka itu seperti apa, Pak? Seperti api kita sekarang kah? Jawabannya, api yang kita sekarang itu cuman bungo api neraka. Dulu pernah Nabi Adam pas diturunkan ke muka bumi ini, kan makhluk Allah yang berbentuk manusia pertama kali turun ke muka bumi ini adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Setelah diturunkan ke muka bumi ini, apa kata Ibu Hawa? Ya Allah, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada Allah, cemano kami kena hidup di atas muka bumi ini. Itu apa? Cobalah turunkan sedikit api untuk membuat kami ko panas. Sudah itu pula bisa kami ko nak masak-masak. Maka datanglah Jibril kepada malaikat Malik. Malik itu adalah malaikat penjaga neraka. Datang kepada malaikat Malik. Setelah sampai di malaikat Malik, wahai malaikat Malik, tolonglah mintakan api neraka sedikit untuk diturunkan ke dunia. Apa kata malaikat Malik? Berapa gedang awan nak minta? Cubalah segedang kelereng, cukuplah kira-kira dak malaikat Malik. Jangan dicoba kalau segedang kelereng tu kawan letakkan baik. Baru api neraka ko segedang kelereng di atas bumi ko, maka bumi ko angui meleduk galau-galau. Ya, meletui bumi itu kalau segedang kelereng ko diletakkan di dalam api neraka tu datang dunia. Kalau macam tu, wahai malaikat Malik, mintalah kami sebesar biji zarah. Jadilah mano biji zarah segedang tampang bayam. Kata malaikat Malik, kalau diletakkan segedang tampang bayam di atas bumi Allah itu, bumi terasa panas. Sudah tu segala makhluk yang ada ko, tumbuh-tumbuhan ko dah hidup, air kering, laut kering galonyo. Tuh berapa? Nah, maka dibagi-bagi pula segedang bayam tu dipecah-pecah sehingga sampailah ke bumi itu bungonya api neraka. Paham tidak? Alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad itu sewaktu dia dilahirkan ke dunia ini, padam api yang disembah-sembah oleh orang Paris. Orang Paris itu waktu itu menyembah api. Api yang disembah oleh mereka itu lah bertahun-tahun tidak pernah mati api itu. Mereka menyembah api itulah. Maka pada waktu Nabi kita Muhammad lahir, padam api tersebut. Maka heran semua orang. Dipanggil peramal. Apa kata peramal? Sesungguhnya yang akan menghancurkan kalian, menghancurkan kebatilan, sudah lahir ke dunia ini. Maka itulah Nabi kita Muhammad. Nabi kita tuh akhlaknya luar biasa. Dia diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kalau dia sedang buang air kecil, tahu buang air kecil? Dia tidak pernah buang air kecil sambil berdiri.
Ada dah yang buang air kecil sambil berdiri? Hah? Ada dah? Nah, ini hati-hati. Kalau yang perempuan Bapak yakin tidak ada yang kencing berdiri. Ya, yang laki-laki coba dengarkan ini. Pak, ngapa tidak boleh kita buang air kecil sambil berdiri? Nah, ini dengarkan elok loh. Ngapa tidak boleh buang air kecil berdiri, Pak? Dengarkan elok loh. Bapak minum dulu. Baik, kita sambung ya. Ini ada senter juga nih. Ngapa tidak boleh? Kalau bahasa Arabnya bala ya bulu, artinya kencing. Ngapa tidak boleh kencing berdiri, Pak? Nah, dengar ini deh. Pada suatu hari Nabi Muhammad melihat setan-setan, iblis-iblis berkumpul di depan pintu masjid. Ada juga yang nggak masuk masjid, ada yang tegak dekat tiang masjid, ada yang tegak di mimbar masjid. Jumlahnya lebih banyak daripada jamaah itu yang datang pada hendak melakukan sholat maghrib. Banyak banget. Waktu Nabi Muhammad ngato, Nabi kita kan nampak iblis tuh. Ngapa kamu tegak-tegak di tempat sholat kami? Wahai Muhammad, kami ini sudah ditempa masuk neraka. Kami ini datang ke masjid tidak menggodakan umat kawan tuh, supaya dia tidak khusyuk sholatnya, supaya dia sedang angkat takbir nanti Allahu Akbar. Wih, brodol dengan tumbuk sana tadi ditamu orang ke kagung tahu. Siapa yang membuat kita teringat sama brodol? Setan tadi. Ya, iblis tadi. Allahu Akbar. Masa mak rumah dia aku belum. Lagi lambat balik habis ikan patin di pantak kantin. Siapa yang mengingatkan kita ke itu? Ialah iblis tadi. Jadi iblis itu banyak dalam masjid pada waktu sholat maghrib sebelum dikumandangkan azan. Setelah azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka iblis itu lari tunggang langgang, tungkang pangkang. Tak kabar dengan apa-apa. Kenapa kalau dia masih tegak di situ, tubuhnya habis terbakar? Lari iblis tu, mana yang tertumpu pada tiang masjid, tertumpu tiang masjid, mana yang tertumpu pada pagar masjid, tertumpu pada pagar masjid, mana yang ditumbuk Honda, ditumbuk Honda, mana yang ditumbuk kereta juga, ada juga yang tertumpu pada ringgo-ringgo. Apa nama ringgo-ringgo tu sudah tu? Numpanganku kurang mati itu. Rado tak tumpu pada itu. Mano yang berdarah hidung berdarah ke hidungnya, mano yang terpacul telinga terpacul. Nah, mano yang terpacul gigi terpacul ke giginya. Macam-macam lah kan? Ada yang terpacul kaki, ada yang terpacul tangan.
Pokoknya macam-macam dah saking takutnya dengar suara azan. Maka dia itu Nabi Muhammad melihat dengan kepala sendiri, mereka tuh ada yang terpacul tangan, diambilnya tangan dibawa lari, ada yang terpacul kaki, diambil kaki dibawa lari. Besok paginya herannya itu iblis tuh lah elok pula balik. Misal maghrib kau terpacul tangan, maghrib besok lah terpasang pula tangan itu. Dah, terpasang pula tangan iblis tuh. Maka bertanyalah Nabi Muhammad kau, wahai iblis, kemana kamu pergi berobat tangan kamu tuh? Apa dibawa ke rumah sakit umum di Bungo? Bukan, itu tempat orang seteruk bawa ke situ, tempat orang sekarat bawa ke situ. Apa bawa ke Permata Hati? Juga bukan, itu tempat orang melahirkan. Itu kemana dibawa ke Medan Desa? Ada, itu tempat orang lahir kok sana tuh. Di mana dibawa? Nah, nih dengarkan lelo. Kemana iblis itu mengobati luka-luka mereka? Dibawalah, dicarinya manusia yang kencing tegak. Manusia yang kencing tegak. Ngapa harus kencing tegak, Pak, yang dicarinya? Nah, ini dengar ini. Kalau kakinya yang luka atau terpacul, ditengoknya ada siswa SD orang luar negeri sedang kencing tegak nganguk ke batang sawit, maka diacungkan kakinya itu coba ke air mancur tuh, langsung sehat. Paten obat tuh. Nah, kalau kakinya yang terpacul, kalau tangan yang terpacul, tinggal dia cari di mana WC, diolah ngintip-ngintip di dekat WC tuh. Kalau ada laki-laki masuk ke dalam tuh, diolah dulu masuk, nengok kencing tegak apa kencing duduk. Kalau kencing duduk belum dapat ngobati tangannya tuh. Kalau nyo kencing tegak tinggal acung. Kalau tangan yang terpacul, kalau seandainya perutnya yang bocor karena tertumpu pada pintu pagar masjid itu, maka tinggal acungkan perutnya. Kalau giginya yang terpacul, kalau gigi gimana? Tinggal cari laki-laki yang kencing tegak tadi langsung. Alhamdulillah. Manalah itu sebabnya laki-laki tidak boleh kencing berdiri. Karena kalau kencing berdiri artinya kamu jadi dokter setan. Siapa yang kencing berdiri maka dia dokter setan. Dokter setan. Dokter setan. Pernah kencing berdiri? Alhamdulillah. Kalau kencing harus duduk, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Paham ya? Paham ya? Jangan baseng semprot.
semprot itu nanti ada semut, lubang semut tak boleh juga kamu semprotkan. Lubang semutnya lagi dalam tuh sedang sidang pemilihan Datuk Rio. Ya. Dalam lubang semut itu semut sedang mengadakan pemilihan siapa Datuk Rio. Kriterianya adalah kita pilih siapa yang paling panjang kumisnya. Semut tadi dalam itu kan, datanglah anak SD luar negeri langsung disemprot lubang semut. Banjir bandang. Mati semut itu. Ya. Apalagi kalau sudah makan petai atau makan jengkol, langsung mati semut. Maka kita termasuk orang-orang yang zalim karena telah menganiaya seekor semut. Alhamdulillah. Nah, lagi ini, kalau kita makan, nah Nabi kita kalau makan tahu kamu adatnya seperti apa? Berhenti sebelum dia kenyang. Pak, saya akan balik dari sekolah tuh Pak, jam 12.20 balik dari sekolah. Ibu di rumah masuk nasi itu langsung ngomong. Gak cukup satu piring Pak, tambah lagi Pak. Tambah lagi 3 piring. Pertanyaannya, adakah kamu baca bismillah? Sebelum makan ada adatnya. Bagaimana cara makan yang benar? Makan baginda Rasul. Sebelum dia makan baca bismillah. Bacalah doanya kalau hafal. Kalau belum hafal cukup bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baru ini dah balik tuh, langsung masuk nasi yuk. Pak, banyak nih. Nah, kalau orang yang baca bismillah, makannya tidak begitu banyak. Kalau yang tidak baca bismillah, dia makan kenapa? Nah, dengar ini. Nak tahu sebabnya? Setan itu ada berkonco 2 orang. Ya. Kalau bahasa kerennya CS. Besti. Ada 2 orang setan yang sabesti, yang sekanti, sekonco, sekawan, berpisah. Yang satunya tertinggal di dusun baru, yang satunya jauh pindah ke kota Arab. Pada suatu hari mereka bertemu lagi berdua tuh. Yang besti yang tinggal di dusun baru tadilah gemuk. Bukan kemudian yang tiba di Arab tadilah ring macam tiang listrik. Tahu tiang listrik? Apa? Dan ada pingkuk-pingkuknya lurus dari bawah sampai ke atas. Kalau kita ini kan macam biola Spanyol kan? Ya tak? Ada pingkuk-pingkuknya kan? Kalau setan yang itu tadilah lurus badannya, kurus kering, tulang lehernya nggak nampak ke jempol. Ngapa kawan sekurus ini? Kata kanuannya yang gemuk tadi. Itulah kawan. Ansai benarnya badannya gini itu kawan. Awek kawan keselesai. Itulah kawan tertugut pada orang
Gaji nian waktu berjamaah, sholat berjamaah, makannya baca bismillah, mandinya baca bismillah, sudah makan alhamdulillah, minum baca bismillah, segala dibawa nama Allah. Jadi kan tidak dapat numpangnya makan ini. Jadi yang gendut tadi, setan yang gendut tadi tuh, kalau orang dia baca bismillah sebelum makan, dia ikut makan. Kan kita balik tuh, balik langsung yuk. Setan ikut makan, wajarlah sampai 4 piringkan. Kalau yang setan tidak dapat makan, yang mana Pak? Yang baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya, itu setan tidak bisa ikut. Tapi kalau kita tidak baca bismillah, maka setan pun ikut makan sama kita. Begitu pula lah kalau minum sambil berdiri. Nah, minum sambil berdiri. Oh, kali itu ambil galon yang besar tuh. Nah, sambil minum sambil berdiri, itu pun setan ikut minum. Maka kita harus duduk kalau minum tuh. Harus duduk. Kenapa harus duduk Pak? Kata Pak Dokter, kalau kita duduk minum itu, air itu seluruhnya mengalir ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau kita sambil berdiri macam ini, air itu tidak rata ke dalam tubuh kita. Ini Bapak contoh kasih minum yang bagus ya. Nah, kalau minuman kita pakai botol begini, tidak apalah. Yang penting pegangnya tangan kanan. Kalau nak dibantu tangan kiri Pak, boleh Pak, boleh. Begini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, begitu kalau minum ya. Nanti kalau minum balik sekolah begitu. Ya, jangan sambil berdiri karena setan ikut minum. Kemudian daripada itu, umur 30 tahun Nabi kita Muhammad, Ka'bah itu dilanda oleh banjir. Kemudian juga dilanda oleh banjir dan ada bekas kebakaran. Maka Ka'bah itu ada namanya batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu adalah batu, artinya hitam. Batu ya. Hajar Aswad, hajar itu artinya batu, aswad artinya hitam. Ada batu hitam itu yang sampai saat sekarang masih tersedia di Ka'bah. Waktu banjir dan waktu kebakaran itu Ka'bah itu direnovasi, diperbaiki, maka banyak orang bertengkar pada waktu itu. Kami ini yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kata satu suku yang ganas kan, yang garang pemimpinnya. Maka ada lagi yang satu katakan, kamilah yang pantas meletakkan Hajar Aswad tuh. Makulah mulai ada yang ngasah pedang. Awek kawan ngasah pedang, saya nak perang. Kalau sempat kaum rombongan kami kok tidak dapat meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya, kami nyatakan kita berperang. Maka sidanglah di situ kan. Ini banyak pedang panjang nih, tapi belum boleh cabut dari sarungnya. Tombak juga ada. Waktu itu pistol belum ada. Nah, yang ada pedang sama tombak. Kaum kamilah yang pantas dari suku kami untuk meletakkan Hajar Aswad di situ. Maka datanglah Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad belum diangkat menjadi
Kata Nabi Muhammad, sekarang begini Bapak Ibu dan seluruh kepala suku yang saya hormati. Besok pagi siapapun orangnya yang terlebih dahulu sampai di sini di Ka'bah, dialah yang terlebih dahulu meletakkan Hajar Aswad. Maka besok pagi ditunggu, ternyata yang lebih dahulu sampai di Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad terkenal orang yang bijaksana. Dia ambil suku itu satu suku satu orang, satu suku satu orang, satu suku satu orang. Ini Bapak kasih contoh ini kebijakan Nabi Muhammad ya. Kebijakan Nabi Muhammad. Kita umpamakan ini adalah Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad dia ambil sorbannya Nabi itu, lalu dia bentangkan sorbannya tersebut, dibentangkan, dia letakkan Hajar Aswad itu di atas sorbannya. Coba 4 orang Bapak panggilkan ke sini. Ya, ayo maju 4 orang. Ayo, kelas 6. Mana kelas 6 mana? Ayo maju yang kelas 6 semuanya. 4 orang ya. Ya, jangan malu-malu. Nanti malu-malu. Ayo Yanda di situ. Ya, ayo di sini. Ayo. Ya, ini kan contoh. Lalu diangkat, dibawa ke tempat sebelumnya. Karena letak ini tadi di sini, kita anggap ini Hajar Aswad, kita letakkan di sini. Yang meletakkan adalah Nabi Muhammad sendiri. Kira-kira berempat ini bakalan berantem tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena keempat-empatnya ikut mengangkat. Ya sudah, kembali ya. Tepuk tangan dulu untuk yang pasangan ini. Alhamdulillah. Begitulah kebijakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bijaksana. Orangnya adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Jadi mungkin inilah dulu kira-kira yang pertama sampai kita pada kesimpulan untuk kita ambil contoh-contoh akhlak perilaku Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mari kita berpindah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, dari yang tidak baik menjadi yang baik. Kalau sebelum ini kita makan belum baca bismillah, setelah ini kita harus baca bismillah. Ya, setuju ya? Setuju. Sallallahu siapa anak soleh, memanglah begitu. Siapa anak soleh tunjuk tangan. Saya. Amin ya Allah. Siapa anak soleh tunjuk tangan. Saya. Siapa anak soleh, memanglah begitu. Siapa anak salah tunjuk tangan. Saya.
gitu ya. Siapa yang bikin awan? Siapa yang bikin bumi? Siapa yang bikin langit? Siapa yang bikin papan? Konsentrasi. Alhamdulillah. Jadi mungkin inilah dulu yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Bapak sendiri dan juga bagi anak-anakku sekalian. Semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai itu bihazal kalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Alim, ya Razak, ya Fatah. Limpahkanlah rahmah kepada anak-anak kami ini. Berikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang patuh kepadamu, taat kepada orang tua, dan taat kepadamu ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang berakhlak mulia. Amin. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Sampai itu Nabi hazal kalam. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.